Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang sehat. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong agar apa yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat menuntun langkah kami dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Dia Buka Jalan, yang terambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Saya akan bacakan dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Yang berbunyi demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mauro Prosperi adalah seorang atlet maraton dunia. Suatu hari ia mendaftarkan diri untuk ikut dalam lomba maraton des Sables, yaitu lomba maraton selama 6 hari melintasi gurun pasir Sahara dengan kondisi yang sangat terik dan suhu bertemperatur 40 derajat Celcius. Jarak yang ditempuh pun tergolong sangat ekstrim, yaitu 251 km. Melihat jarak tempuh yang ekstrim, jelas sekali dibutuhkan kondisi fisik yang prima dari setiap pesertanya. Pada saat lomba berlangsung, tiba-tiba terjadilah badai pasir yang akhirnya membuat pandangan Prosperi menjadi buram dan ia pun terpisah dari rombongan pelari lainnya. Badai pasir membuat Prosperi berlari jauh keluar dari rute yang sudah ditetapkan. Prosperi pun tersesat di tengah gurun Sahara mendekati wilayah Alzazir. Untuk dapat bertahan hidup di tengah padang pasir, mau tidak mau akhirnya ia harus memakan hewan apa saja yang ia temui di sana. Karena penderitaan yang begitu sulit, Prosperi sempat ingin bunuh diri. Ia nekat memotong nadi pergelangan tangannya. Namun ternyata darahnya tidak keluar. Hal ini dikarenakan dehidrasi parah yang membuat darahnya menjadi sangat kental, sehingga menggumpal di urat nadinya. Setelah hari ke-9, ternyata ada sebuah rombongan keluarga yang melintas di padang gurun dan menemukan Prosperi sudah tidak sadarkan diri. Mereka segera menyelamatkan Prosperi dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kadangkala kesulitan dan tekanan memang bisa membuat kita seperti orang yang sedang tersesat atau salah jalan di dunia ini. Kita merasa seolah tidak ada jalan keluar. Akan tetapi, biarlah kisah bangsa Israel yang menyeberangi Laut Tebrau meyakinkan kita bahwa dalam situasi yang seolah tidak ada jalan keluar dan harapan, Tuhan hadir dan membuka jalan. Ketika jarak antara tentara Mesir semakin dekat dengan bangsa Israel, Musa mengatakan agar mereka jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan akan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Dan di dalam kuasa Tuhan, Laut Tebrau terbelah menjadi 2 dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa besar perbuatan yang Tuhan lakukan bagi kita umatnya yang sedang berada dalam kesulitan dan tantangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami mencoba merefleksikan bagaimana kehidupan kami. Seringkali ketika kami berhadapan dengan tantangan, kesulitan, tekanan, tidak jarang kami melihat bahwa sepertinya semua jalan sedang tertutup. Kami sedang berada dalam bahaya. Namun Tuhan, kami melihat bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Dalam keadaan yang sulit sekalipun Tuhan hadir memberikan pertolongan bagi kami. Dan Tuhan juga meyakinkan kami, menguatkan kami untuk bisa melewati segala sesuatu yang ada. Bapak yang baik, tolong supaya kami dapat melihat akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan ini.
Berikan kami kepekaan untuk kami dapat mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Bahkan berikan juga kami kerendahan hati untuk kami mau tunduk di bawah apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala berkat, kasih yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini kami akan berjalan di dalam iman karena kami tahu Tuhan menolong dalam segala langkah kehidupan kami. Dalam apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Dan dalam segala pergumulan, berikan sukacita serta damai-Mu Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan membuka jalan saat semua jalan terasa tertutup. God bless you.